Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika kalian nonton video ini lagi di channel saya Van Gus. Oke, video kali ini kita mau bahas tentang suspensi setup yang berbeda di Supra X125. Jadi ini setup touring menurut saya yang cocok di Supra X125. Dan setupnya gimana sih? Jadi akan agak sedikit berbeda di setup shock ya. Kita bahasnya setup kaki-kaki shock. Jadi akan sedikit berbeda di monster dan nyoba sesuatu yang baru. Oke, setupnya apa, kita bahas bagian belakang dulu ya. Ini bahas peninggi dulu. Nah, peninggi kalau di monster kan cuma satu peninggi ininya, udah sering tak bahas juga tahu. Nah, kalau di Supra itu sedikit berbeda. Ini bisa tips buat teman-teman ya, karena shock frame Supra ini kan terlalu dalam ya, beda sama blade itu di bawah banget gitu. Jadi butuh tambahan tinggi yang lebih gitu loh di Supra gitu. Makanya ini pakai peninggi shock yang tak double, terus tak las ya, ini udah tak perkuat ulang. Jadi biar nggak oblak lah, nggak patah gitu. Jadi gitu, ini nanti dipasang di sini. Jadi biar nggak ambles-ambles banget shocknya. Ini ukuran shock tetap 360 dan aku nemuin shock yang berbeda ya, ini agak unik. Ini original shock DBS, tapi dia kerjasama sama MGV atau nggak tahu DBS itu BMGV atau gimana. Tapi yang unik dari shock ini adalah nih, ada keterangan khusus beban berat. Untuk beban berat 250 sampai 300 kg. Jadi shock ini sebenarnya diperuntukkan untuk motor-motor yang dibawa ke hutan, buat bawa-bawa hasil hutan gitu loh. Terus kayak bawa-bawa kayu gitu. Nah, ini diperuntukkan untuk itu. Apa sih bedanya dari shock kayak variasi kayak gitu? Nah, nih tak lihat dari fisik dan shocknya ya. Ini kekuatan shocknya berbeda. Per ininya loh. Ulir shocknya itu berbeda, dia lebih kayak standarnya, tapi dia lebih solid. Ini lebih dia ulirnya lebih rapet daripada ini ya, daripada ini kan. Ini yang dulu 360 juga, tapi ini kurang recommended. Nah, dilihat kan dia lebih ulirnya lebih rapet dan dia lebih panjang gitu loh daripada ini. Kalau dibandingin, bedanya udah berapa senti sendirian ya, 5 sentian bedanya. Nah, yang unik kayak gitu ya. Ini masih riset sih, saya coba di motor ini akan enak apa enggak, karena sebenarnya shock yang ini kan malah cocok buat motor-motor setup touring, bebek setup touring gini, karena dia beban berat, bawa triple box, bawa readernya juga gitu kan. Jadi menurut saya cocok, tapi akankah terlalu keras atau enggak ya, kita belum tahu. Ini tak coba dulu gimana sih rasanya gitu. Jadi ini kita pasang dulu ya shocknya. Oke. Oh ya, tambahan ya, setup shock depan juga mau tak tinggiin. Ini tuh udah pakai shock Supra X100 atau Supra X cepek. Terus ini pakai pin shaker 5 cm. Nah, ini mau tak ganti ke peninggi sulingan yang 10 cm. Kita lihat ya setupnya bakalan kayak gimana. Moga-moga yang harusnya yang lebih tinggi yang depan sih. Moga sekarang lebih tinggi yang depan ya. Ini lagi proses pemasangan juga. Ini udah yang satu udah kepasang dan terlihat malah seperti ori, tapi nggak kelihatan kalau ini shock aftermarket gitu, tapi malah lebih sleeper gitu, malah cakep sih gitu. Oke, kita lanjut proses pemasangannya ya. Nggak tak videoin karena ya lagi nggak, males ngevideoin proses pasangnya. Pokoknya tak skip terus, pokoknya bertahap lah gitu, karena ya masang ya cuman kayak gitu aja, dan saya nggak terlalu jago masang ginian cuy. Jadi masih waton lah, penting pasang gitu itu ya. A few moments later. Oke, jadi shocknya udah terpasang, tapi kita fokus ke shocknya ya. Kalau yang lainnya ntar kita review full tentang motor ini, bakal tak review full, tapi nanti kita review tentang pasang shock depan dan belakang ya, yang nyambung video sebelumnya. Oke, kalau speed dan banyak teman-teman yang DM tanya tentang motor ini, shocknya atau apanya gimana gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya.
Sok depan ini tuh dia pakai asnya ini pakai Supra cepek, Supra 100 dulu, Supra X100 gitu. Terus ditambah peninggi yang bawah ini 10 cm gitu ya. Spek yang depan tuh itu. Terus kalau ini kali pertama saya pakai peninggi ya, dan saya belum nemu feel-nya, belum nemu enaknya di sok ini. Lebih menurut saya tetap safety dengan full asok pakai FU dan dibubut ulang itu ya. Saya belum bisa merekomendasikan karena belum ada feel yang nemunya enak. Ini juga masih trouble di bagian bagian komstir, padahal udah tak ganti, tapi mau tak setel ulang lagi komstirnya kurang masih kayak bunyi klik 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 gitu loh. Itu kayak rata-rata di Supra tuh nggak tahu kayak gitu trouble-nya, pasti bagian depan itu tuh berisik gitu loh. Jadi ini mau tak bongkar ulang lagi dan tak set up ulang lagi itu. Terus ya pokoknya yang depan speknya itu, tapi saya nggak ngerekomendasikan pakai peninggi ya, itu 10 cm termasuk ekstrim menurut saya, dan cuman nyisain dikit gitu loh. Jadi asok ini tuh jadi dia main ke depan ke belakang gitu loh, jadi kurang safety menurut saya gitu loh. Kalau main depan belakang bahaya banget sih kalau itu. Oke, jadi gitu ya pokoknya. Yang depan tak bahas kayak gitu speknya, pakai peninggi 10 cm dan asoknya pakai Supra cepek atau Supra 100. Terus kita fokus yang belakang ya. Oke, sekarang kita bahas yang belakang ya. Ini shocknya mereknya DBS, dan ini spesial. Dia kolaborasi sama brand MGV apa gimana gitu, nggak tahu maksudnya. Dia khusus heavy duty buat beban berat 250 sampai 300 kg. Ini sangat recommended banget, shock ini sangat recommended banget. Mungkin bakal tak pakai di Monster juga, tak ganti kayak gini karena yang pertama plusnya ya, dia tuh nggak jedok. Terus buat beban berat tuh oke banget gitu loh. Shock ini oke banget buat beban berat gitu loh. Kalau buat bawa triple box, bawa barang yang berat, ini main shocknya enak banget. Dan plusnya lagi ini karena ulirnya kan solid, kecil tapi solid, nggak kayak yang variasian gede-gede gitu. Nah, karena ulirnya kecil dan solid, otomatis dia lebih keras. Terus ini sih buat ban lebar tuh dia space-nya jadi makin nggak makan space banyak gitu loh dia tuh. Jadi yang tak alami trouble di Monster tuh ban yang kanan ini sama ulir shocknya tuh kadang mepet gitu loh, jadi kayak nyangkut gitu. Jadi itu mengurangi gerakan si shocknya gitu loh. Jadi shocknya mainnya jadi kurang kegesek-gesek ban, kurang maksimal gitu loh. Jadi ini recommended buat yang mau pakai velg lebar dan nggak gesek di ban motornya ya. Ini harganya kemarin 250.000 saya dapat di Palembang. Gitu sih, cari aja shock heavy duty DBS gitu aja di Marketplace. Sebenarnya ada sih, saya cari-cari barusan coba-coba cek di Marketplace, ternyata ada. Kalau enggak, kalau mau pakai aplikasi kayak Shopee atau Tokopedia gitu bisa gitu loh, gitu ya. Nah, kalau minusnya tetap ya kalau bawa motor ini sendiri keras banget gitu loh, rasanya keras banget, mainnya keras banget, nggak nyaman lah, gemblodak gitu, kayak nggak pakai shock. Ini cocoknya buat yang buat motor kucing gitu ya, bukan buat motor jomblo. Tapi kalau mau buat ngimbangin enaknya shocknya, kasih beban berat di belakang gitu ya. Jadi shock ini unik sih, bukan peruntukannya buat motor harian atau ya pokoknya bukan peruntukan buat motor harian, tapi dia untuk membawa beban, karena ini dikhususkan buat motor-motor yang di desa-desa itu loh, buat kebawa ke hutan, buat bawa kayu atau hasil-hasil dari hutan gitu loh, gitu sih. Terus ya ternyata fungsinya hampir sama di motor touring ya. Motor touring kan teman-teman sering bawa beban berat, terus ya pasti butuh shock yang lebih kuat gitu ya. Ini harganya terbilang murah shocknya daripada aftermarket yang lainnya ya. Oke gitu ya. Oke, segini dulu ya kayaknya tentang video membahas motor ini. Yang lainnya
tak masukin di video yang lainnya karena banyak yang kalau next akan tak bahas full reviewnya ya. Ini masih proses tahap riset motor ini nyamannya gitu. Cari nyamannya saya itu baru masih belum nemu nyamannya di motor ini karena bagian depan itu berisik banget loh, nggak tahu kenapa bodi Supra tuh berisik banget gitu. Kalah Blade W kalah berisik gitu loh, karena tak lihat sih dari desain konstruksi bodinya gitu loh. Oke, jadi gitu ya, kayak bagian konstruksi di Supra tuh kayak kurang terlalu banyak baut-bautnya loh ternyata. Kayak gini kan tuh getar kayak gini, ini bikin bunyi loh, ini parah banget ini getaran bunyinya, dan padahal di dalamnya tuh udah ada baut, jadi mungkin bakalan tak lem gitu ya. Oke, karena udah azan ya, segini dulu ya video saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe channel YouTube saya. Tunggu update full review motor ini. Oke, saya Frank Regis, cabut dulu ya.